kembalikan segala pujian, hormat, dan syukur kami hanyalah bagi-Mu. Terpujilah Engkau. Kami siap mendengarkan firman. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Shalom saudaraku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Ya. Bagaimana keadaannya Bapak Ibu? Ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Karena pertolongan Tuhanlah kita boleh ada di sini. Berkat kemurahan Tuhan kita boleh ada di sini. Dan kita terus bersyukur ya, kalau kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Ya. Kita ada di sini, tidak di rumah sakit. Ya. Kita di sini tidak keadaan diinfus. Karena itu kita patut ada di sini dan di sini dan menyenangkan hati Allah. Amin saudaraku. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya diundang oleh Bapak Gembala sidang kita Ibu Pranajaya. Sebelumnya Ibu Darmina Panjaitan yang selaku Ibu Gembala sidang di tempat ini, saya mengucapkan Ibu terima kasih atas undangannya yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir juga untuk datang bersama-sama dengan kita belajar firman Tuhan. Terima kasih juga buat para pengerja-pengerja yang ada di sini dan para jemaat-jemaat kekasih Tuhan yang saya hormati. Puji nama Tuhan. Perkenalkan saya Romi Risma Mungsong. Saya pengerjanya memang sudah lama di GBI, ya, tapi namanya kita pengerja di mana saja kita melayani Tuhan. Ya. Saya percaya kita juga semuanya akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Nah, sebelum saya menyampaikan ini, kalau ada nanti slide-nya ditampilkan saja ya. Mari kita buka Bapak Ibu yang terkasih dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Bagi yang sudah dapat katakan amin. Kita bangkit berdiri saudaraku, kita hormati firman Tuhan. Kita bersama-sama memproklamasikan firman Tuhan yang sangat sakral ini. Nasihat-nasihat terakhir dari Rasul Paulus ya. Saya angkat tema ini saudaraku, bersukacitalah. Ya. Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah dan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk kembali saudaraku terkasih. Alangkah indahnya firman Tuhan ini saudaraku.
izinkan saya untuk menyampaikan firman ini sebelum kita mengupas dari ayat-ayat satu demi satu. Alangkah baiknya sedikit kita haruslah mengetahui apa sih garis besar daripada Rasul Paulus ini menulis surat Filipi ini, saudaraku yang terkasih. Ya, pada saat dia di penjara, dia menulis ini, saudaraku, sebagai ucapan syukur dia. Ya, di tengah-tengah dia di dalam penjara itu, saudaraku, di saat-saat dia mengalami hendak menunggu waktu eksekusi mati dari leader-leader gereja di Efesus pada saat itu, saudaraku, betapa dia bersukacita. Ya. Supaya apa, saudaraku? Tujuannya itu supaya kita tetap bersukacita. Ya. Dia memberikan kabar baik di isi tulisan dia ini, meyakinkan jemaat agar tidak bersungut-sungut. Ya. Sekalipun keadaannya sangat terjepit pada saat itu, saudara. Sekalipun dia detik-detik eksekusi mati menantinya, tidak ada alasan dia untuk tidak bersukacita di dalam Kristus. Ini dia tulis, saudaraku. Pada saat itu hatinya sedang galau. Tidak ada alasan dia sebenarnya untuk tidak bersukacita, karena keadaannya galau pada saat itu. Ya. Tetapi berkat dia tetap tekun bahwa Kristus, bahwa kuasa Roh Allah ada di hati. Dengan iman percayanya, dia boleh bersukacita di dalam penjara itu. Ini dia tulis, saudaraku, sekitar kurang lebih tahun 62 sampai 63 setelah Masih pada waktu itu. Kota Filipi itu terletak di Makedonia, saudaraku, yang 16 km dari posisi laut agraria itu, yaitu di kota Romawi. Ya. Pada saat itu ada sekretarisnya, ada rekan-rekan pengerja senasib dengan dia, yaitu Silas, Timotius, Lukas. Ya, pada saat itu misinya yang kedua di situ, saudaraku. Dan dia mendapat penglihatan pada saat itu di Troas. Itu sekilas, ya, latar belakang Rasul Paulus membuat kitab surat Filipi dengan tujuannya yang baik untuk meyakinkan jemaatnya pada saat itu, saudara, ya, supaya tetap bersukacita di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita pada saat ini, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam masa pandemi ini, pastilah kita galau. Mana lagi guncang perekonomian, mana lagi PT banyak yang tutup. Ya. Mana lagi pergumulan sedang menanti, mana lagi penyakit. Banyak. Apalagi dunia ini, zaman ini semakin lama semakin jahat, saudaraku. Kenapa saya bilang jahat, saudaraku? Ada banyak koruptor, tega-teganya masih koruptor.
sudah pada saat ini menghimpit perekonomian bangsa kita, Indonesia. Masih juga kita lihat di media sosial oknum-oknum, orang-orang yang berpengaruh masih tega-teganya korupsi. Alangkah mirisnya imannya, saudara. Dipercaya pemerintah, dia memegang jabatan yang terhormat di dalam pemerintahan kita. Masih juga kurang. Gajinya banyak. Itu tanda-tanda akhir zaman, saudara. Ada terjadi di Sulawesi, pembunuhan, membakar gereja. Itu tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Karena itu, saudara, jangan kita serupa dengan dunia ini. Kita harus berpegang teguh kepada firman ini, kepada ayat ini, saudara. Sebenarnya tidak ada alasan Rasul Paulus ini, saudaraku, untuk tidak bersuka cita. Kenapa? Karena pada saat itu dia di dalam jeruji besi, di penjara, saudaraku. Bagaimana sakitnya di penjara pada saat itu? Tidak ada yang memperhatikan beliau. Hanya Roh Allah yang ada di hati. Ketika itu banyak pemimpin-pemimpin leader gereja di Efesus bertikai, berantem, sehingga orang-orang narapidana yang ada di sana terlantar, termasuk Rasul Paulus ini. Itu alasan. Bisa saja itu alasan dia untuk tidak bersuka cita. Karena keadaan yang menghimpit dia, detik-detik eksekusi mati merasuki hatinya. Ya. Kita juga di sini, saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Jangan kita khawatir akan hari mendatang. Lakukan bagian kita sebagai hamba Kristus. Kalau engkau khawatir apakah menambah sehasta, tidak, bukan. Sedang burung-burung di udara dia pelihara, apalagi kita, apalagi umatnya. Saya tidak gentar, saya tidak takut, saudara. 4 tahun lagi suami saya pensiun, tapi saya tidak berpikir apa yang mau hendak kami makan. Pasti Tuhan pelihara, lewat cara. Karena apa yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan apa yang tidak pernah kita dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Percayalah, saudara. Dan saya sudah mengalaminya itu. Dan mujizat-mujizat sering terjadi, saudaraku. Mujizat kecil dalam hidup saya. Ketika saya mau berangkat, detik-detik saya mau wisuda, saudaraku, apa yang terjadi? Mbak Vera yang tahu. Pada saat saya minta tiket, booking tiket saya untuk wisuda ke STTI, saya tidak punya harapan lagi, Bapak Ibu terkasih. Karena apa? Hasilnya reaktif, saudaraku. Saya nggak mungkin, saya pikir. Tapi saya udah menjerit pada saat itu, menjerit, menangis, membawa mobil ngebut. Tolonglah saya, Pak, saya bilang. Saya periksa di klinik tanggal 16, berangkat pesawat tanggal 18, saya tiket pesawat. Tapi nggak mungkin ya Tuhan, tidak mungkin. Kau pasti tak akan biarkan aku. Aku rindu Tuhan. 3 tahun saya sekolah teologi ini.
di detik ini. Itu hari-hari bahagia buat saya pikir. Izinkan saya untuk wisuda di STT Medan. Gak mungkin gitu saya. Tapi namanya kita manusia ya. Kembali kita manusia, menetes juga air mata saya. Bawa mobil saya, saudaraku, ngumpet-ngumpet. Kok gitu. Kenapa? Tapi saya berdoa. Saya disuruh swab ke rumah sakit Sri Lanka. Saya disuruh swab, saya tidak kesana. Dia kasih rujukan. Terus sementara saya nggak izinkan ibu pergi berangkat naik pesawat karena hasil ibu reaktif. Kata dia, kata medis yang ada di sana. Tolonglah saya Pak. Ini penting Pak. Ini momen-momen yang tidak akan pernah terulang kembali. Tolong saya Pak. Jangan paksa kami Bu. Ibu tetap tidak bisa berangkat. Tapi dengan yakin saya, dengan saya berdoa, bergumul, bersaat teduh dalam tempo 2 hari, saudaraku yang terkasih, saya lihat setiap buka Facebook, saya lihat buka yang lain tiap hari, orang mengucapkan turut berduka cita. Tapi saya nggak yakin ya Tuhan. Saya bergumul saat teduh, saya berdoa. Dalam tempo 2 hari, saya yakin nanti saya di bandara aja. Dengan iman percaya saya bawa koper saya, beberapa pakaian saya berangkat naik pesawat. Saya tes sampai nggak saya jawab WA Bu Vera, gimana Bu, udah swab? Saya nggak jawab. Nanti saja, pasti Tuhan berikan jawaban yang terbaik. Saya nggak jawab. Sudah swab Bu? Saya nggak jawab Kak Vera pada saat itu. Saya yakin dan percaya pasti Tuhan Engkau memberikan hasilnya non reaktif. Saya dengan PD-nya saudaraku, ya, saya berangkat naik pesawat, tiba tes setengah jam di situ, giliran saya dipanggil, adik ipar saya ada di situ. Mereka bilang apa? Ibu udah pernah ya tes? Sudah, saya bilang. Kok ibu tidak beritahu kami? Saya nggak tahu sih, katanya voucher apa. Saya bilang, saya cuman diarahkan ke klinik sana, saya ke sana. Saya bilang, saya kan nggak pegang yang namanya voucher, jadi saya nggak tahu apa itu, bagaimana posisi bentuk voucher itu, saya nggak tahu. Tapi saya tetap ngaku saya sudah pernah tes di klinik Tembesi. Saya bilang, nah, voucher ibu tidak bisa digunakan lagi, ya. Ibu membayar 2 kali lipat 200.000. Tidak apa-apa, saya bilang. Kalau soal pembayaran tidak apa-apa, saya bilang gitu. Mana hasilnya Mbak? Ini Bu, apa hasilnya Mbak? Saya lihat tes darah setengah jam saja, non reaktif. Puji Tuhan. Nanti Tuhan izinkan kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah, saudaraku. Ya. Saya sebenarnya kemarin itu putus asa. Kenapa? Atau karena saya begadang, efek begadang ada juga ya. Banyak efek begadang. Tapi saya pada saat itu nggak ngerti pada saat itu. Kalau kita begadang mau hasilnya reaktif katanya. Pada saat itu memang kita begadang, terus begadang. Karena walaupun saya kemarin itu sudah sudah selesai ujian tesis itu, tapi yang namanya tugas-tugas matrikulasi itu sangat banyak. Terkenal tugas-tugas itu sangat banyak, saudaraku. Jadi tetap saya begadang, tetap saya ngerjain tugas sekalipun detik-detik kita mau berangkat paginya. Tetap saya begadang. Subuh sudah bangun ya, saat teduh kita sudah bangun. Tapi inilah mujizat-mujizat yang sering terjadi. Nah, ketika ibu kita yang kita kasihi juga, detik-detik ibu ya, ketika itu gawat, kita mau jenguk ke sana nggak boleh ya Bu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ibu tidak jadi dioperasi ya Bu ya. Puji Tuhan. Tuhan nyatakan mujizatnya. Tuhan nyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, kita juga pada saat ini, saudaraku, Paulus pada saat ini
Tidak ada alasan dia untuk tidak bersukacita, tetapi dia tetap bersukacita. Lalu apa kuncinya, saudaraku? Tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran kita. Ya. Coba kita baca di ayat 6 itu, saudaraku. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya. Karena itu, jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran kita. Ya. Karena pencuri sukacita terbesar itu apa? Ketakutan, kekhawatiran. Itu. Kalau kita khawatir, saudaraku, kita kehilangan sukacita. Amin, saudaraku. Kadang-kadang kan kita bisa bersandiwara, ya. Mulut kita ini bisa tertawa, tetapi hati kita remuk redam. Benar gak, saudara? Seperti ada pepatah orang pintar, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Coba kita baca di Amsal 17 ayat 22 itu. Tolong ditampilkan di slide-nya. Adik manis. Amsal 17 ayat 22. Ya. Mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini kuncinya, saudaraku, supaya kita tidak khawatir, ya, agar kita tidak dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Ini kunci. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh orang bijak, bahwa ketakutan yang paling mengerikan itu adalah diri kita sendiri, ya, menghantui diri kita sendiri. Amin, saudaraku. Yang bagian B kita baca kembali, saudaraku yang terkasih. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Ya. Nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan. Ya. Jangan kepada berhala, jangan kepada opungmu, tetapi keinginanmu kepada Tuhan. Ini pesan Paulus yang kita pegang buat saudara. Tidak ada artinya kita ibadah tiap minggu kalau hati kita bersungut-sungut menghadapi masalah kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita. Ya. Tetapi kita harus menyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Seperti apa sih permohonan itu? Ya. Kita puji Tuhan, kita latih diri kita beribadah, memuji Tuhan, berpuasa bila perlu, berdoa, merenung, mengerang. Ya, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menyatakan permohonan kita kepada Tuhan? Dengan pelayanan kita, ucapan syukur kita,
apa yang bisa kita perbuat. Sebab hidup ini kesempatan bagi kita untuk memberikan yang terbaik. Amin saudaraku. Nah, ini kuncinya. Jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran kita. Sebab itu akan membuat kita tidak bersukacita, menghantui kita, sehingga fokus kita terpecah belah, saudara. Ibarat handphone ini ya, ini secara sekarang ini siaran langsung, benar nggak Bapak Ibu? Nah, sebelum ini dipergunakan, pastilah Pak Ondo Lubis sudah merancang ini, ya. Para pakar-pakar teknologi sekarang ini canggih, bisa buat laptop, bisa buat handphone, bisa buat komputer, ya. Dia sudah dirancang sebaik mungkin, sedemikian rupa, sehingga apa? Sehingga kita bisa kita pergunakan. Nah, demikian juga kita, Bapak Ibu terkasih. Pikiran kita, fokus kita, ya, nalar kita ini, saudaraku terkasih, ya, kita buat, kita rancang untuk hal-hal yang positif. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita terhindar dari siasat-siasat si iblis di sekeliling kita, siasat-siasat si jahat yang berasal dari dunia ini, saudara, sehingga buyar fokus kita kepada Tuhan. Nah, karena itu di CPU kita ini, Central Processing Unit, yang ada di otak kita, di pikiran kita, ya, jangan ada kekhawatiranmu sedikit pun. Jangan ada ketakutan yang menghimpitmu. Sekalipun ada masalahmu, sekalipun ada kerikil-kerikil kecil yang menghantuimu, pelihara pikiran kita. Kita sabuk pikiran kita ini. Kita program pikiran kita ini, Bapak Ibu terkasih, supaya pikiran kita, fokus kita tidak terpecah belah. Ini pesan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi, kepada kita yang ada di sini, saudara. Agar apa? Agar kita tetap fokus dan fokus dan fokus memuji dan menyembah Allah, melayani Tuhan dengan membukakan hati kita untuk Tuhan. Di Roma 12 itu dikatakan demikian. Jangan kau berpura-pura, tapi nyatakanlah hatimu kepada Tuhan. Buka hati untuk Tuhan. Pelihara hati dan pikiran, agar kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kita program pikiran kita ini, kita fokus kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, itu dia. Lalu apa sih kunci yang kedua, saudaraku yang terkasih? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ya, seberapapun pendapatanmu, ya, seberapapun penghasilanmu, sisihkan untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan begitu memperhatikan kita, saudara.
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sedang burung pipit di udara Dia pelihara. Apalagi kita, manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi. Tidak mungkin Dia meninggalkan kita. Dia tetap ada. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Kunci yang kedua, berserah kepada Tuhan. Ya, berserah kepada Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya, saudaraku, kita harus tetap mengandalkan Kristus. Tetap senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Jangan dikuasai dengan rasa takutmu, kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tidak ada artinya kita bersungut-sungut. Dan tidak ada waktu lagi untuk kita berleha-leha. Sebab hidup ini singkat. Ya. Tidak mesti tua orang dipanggil Tuhan. Mati, saudaraku. Kita lihat Melisa. Usia berapa dia dipanggil Tuhan? Karena kita tidak tahu kapan waktunya kita tiba. Kapan ajalnya kita tiba. Kita tidak tahu. Ini rahasia ilahi, saudaraku. Karena itu, berikan hatimu, berikan waktumu, berikan hidupmu. Bukakan hatimu. Ya. Janganlah engkau hanya sebagai pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Ini pesan Tuhan kepada kita. Supaya kita, kalau engkau sudah membukakan hatimu untuk Tuhan, menghilangkan kekhawatiranmu, ya, menyambut hati pikiranmu, tidak kesana kemari, ya, dan minta tuntunan dari Tuhan, serahkan sepenuhnya. Menyerahkan itu bukan berarti kita kalah, misal dalam suatu pertandingan, bukan itu maksudnya, saudara. Kalau bermohon seperti kita melamar kerja, kita bermohon kepada pemimpin-pemimpin perusahaan yang mau kita lamar. Kita berharap supaya kita dipanggil. Nah, demikian juga Tuhan. Kita harus memohon kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan, pikiran kita, ya, supaya apa? Supaya kita bersukacita. Jadi pada saat kita mengalami masalah-masalah, ya, Tuhan bukakan jalan bagi kita. Karena dengan iman percayaku, aku berangkat ke bandara, pasti Tuhan berikan hasil yang terbaik. Pasti Tuhan berikan hasilnya non-reaktif. Ternyata diberikan Tuhan yang terbaik buat saya. Dan banyak lagi. Kalau kita bersaksi kebaikan Tuhan, tak habis-habisnya, saudara. Mengapa saya ada di Batam ini juga semuanya karena tuntunan Tuhan. Tidak habis-habisnya kalau kita banyak memberikan kesaksian itu. Nah, kita baca kembali di ayat 7, saudaraku yang terkasih. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Nah, di sini kita disuruh untuk berpikir secara benar. Ya. Sebagai kunci yang ketiga, berpikir secara yang benar. Jangan pikiran kita kacau. Jangan negatif thinking kepada sikap seseorang. Sekalipun engkau dijolimi, sekalipun engkau direndahkan, pastilah kita memiliki banyak persoalan hidup kita. Benar gak Bapak Ibu? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam aktivitas kita sehari-hari, sering kita mengalami itu. Pribadi lepas pribadi. Karena itu jangan negatif thinking sama orang. Tidak baik Bapak Ibu. Karena itu nanti yang membuat hilang fokus kita, yang membuat sukacita kita hilang, yang membuat pikiran kita galau, yang membuat pikiran kita kacau, sehingga kita kehilangan sukacita itu. Berpikirlah secara benar dan positif. Ini kunci yang ketiga. Kita simpulkan di ayat yang 8 ini, saudara. Perbuatan kita. Kita tahu firman. Banyak orang juga bisa berkhotbah, tapi belum tentu bisa melakukannya. Karena itu kita harus belajar bersikap positif, belajar untuk menerapkan firman yang hidup ini, ya, supaya kita tidak serupa dengan dunia ini, supaya kita dibaharui oleh pembaharuan budi kita. Karena itu ibadah yang sungguhnya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan engkau junjung apa yang tidak sanggup engkau junjung. Ya. Jangan kita terus memandang ke atas. Bisa pandang ke atas, pandang ke bawah, pandang di sekeliling kita. Tetapi fokus kita, pikiran kita, nalar kita, ya, kita program menjadi berpikir secara benar. Ini dia di ayat 8 ini. Dituntut untuk berpikir secara benar, bersikap positif, dan sikapmu positif terhadap orang. Ya. Semua yang manis, semua yang sedap didengar. Itu yang Tuhan tuntut dari kita. Nah, demikian juga sebaliknya, saudaraku. Kalau pikiran kita kacau, ya, kita jatuh ke dalam dosa. Benar gak Bapak Ibu? Makanya banyak orang yang membunuh, berzina, selingkuh. Nah itu, begal di mana-mana. Karena apa? Karena pikirannya sudah dirasuki setan. Pikirannya sudah tidak mampu mengontrol akal sehatnya. Karena itu saudaraku, Rasul Paulus menyampaikan di kitab surat Filipi ini, supaya kita berpikir yang benar, berpikir yang realistis, yang positif. Positive thinking lah kepada setiap orang, supaya kita tidak dirasuki pikiran-pikiran yang Tuhan tidak sukai, yang Tuhan tidak berkenan. Karena kalau
Kalau kita sudah dihantui oleh pikiran-pikiran yang negatif, pastilah menyerang pikiran kita, ya. Pastilah hidup kita tidak tenang. Orang yang membunuh itu hidupnya tidak tenang, saudaraku. Saudara kita yang dipenggal lehernya, di Sulawesi kemarin itu, mana hidupnya tenang? Yang satu sudah mati, yang tiganya lagi buronan. Seumur hidupnya kekhawatirannya menghantui dia. Detik-detik dia ke neraka jahanam sudah dekat. Takkan tenang hidupnya, khawatir setiap hari. Nah itu karena sudah pikirannya itu dirasuki oleh iblis. Nah, karena itu kita lawan, ya, kita tangkal di Filipi 4 ayat 7 ini, saudara yang terkasih, ya, kita lawan, ya, supaya kita bisa merasionalisasikan pikiran kita, ya. Karena itulah kita sangat memerlukan damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Kristus. Nah, di ayat 8 itu, saudara, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Allah memerintahkan kita supaya senantiasa kita berpikir secara benar dan positif, agar kita dapat bersukacita saat mengalami kekhawatiran dalam hidupmu, ya. Tolong cermati ayat 8 ini, saudaraku. Ini kuncinya, saudaraku, ya. Ini kuncinya, ya. Karena di mana perintah berpikir yang benar, bersikap imperatif dan kontinu sebagai ungkapan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, ya, itu semuanya mengacu kepada hal-hal yang positif, saudaraku yang terkasih, ya. Gaya hidup orang yang beriman kepada Kristus adalah pemikiran yang benar dan positif. Ini yang Rasul Paulus tekankan kepada jemaatnya di Filipi, ya. Martin Luther pernah mengumandangkan, pikirkan burung-burung di udara, saudaraku. Bagaimana dia hidup di udara? Kita tidak berhak untuk mengusirnya, dan dia berhak hidup, dan dia berhak terbang kemana saja. Nah, tetapi apabila dia terbang hingga di kepala kita ini, pastilah kita mengusirnya, ya. Benar gak Bapak Ibu? Nah, bila dia hinggap di kepala kita, pasti kita mengusirnya. Apa sih artinya ilustrasi ini, saudaraku? Nah, pesan yang terakhir, jangan pernah mengizinkan hal-hal
hal-hal yang buruk atau yang negatif masuk dalam pikiran Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu fatal akibatnya. Fatal akibatnya. Nah, jangan pernah mengizinkan hal-hal yang buruk atau yang negatif masuk di pikiran kita, sebab fatal akibatnya. Ini kuncinya, saudara. Ya. Ini kuncinya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Apa tadi kunci yang pertama, Bapak Ibu? Sebagai inti khotbah kita ini, firman ini, mari kita sama-sama belajar tadi. Apa tadi intinya yang pertama? Tidak mau, ya, tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran kita sendiri. Sebab itu fatal akibatnya di ayat 6, ya. Yang kedua tadi apa, saudaraku? Berserahlah kepada Tuhan di ayat 6b sampai 7 tadi, ya. Apa tadi di ayat yang ketiga tadi intinya? Berpikirlah secara yang benar, ya. Berpikir secara yang benar, ya. Di ayat 8 itu, ya, saudaraku, ya. Nah, berpikir secara yang benar. Nah, ini kuncinya. Saya tidak panjang lebar lagi, saudaraku, ya. Tetapi marilah kita terapkan apa yang menjadi Rasul Paulus pesankan pada saat-saat datang kekhawatiran melanda kita. Kita harus tetap bersukacita di dalam Kristus Yesus, karena itulah yang dituntut dari kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian kita. Jangan kamu khawatir, bunga di taman dia hiasi. Coba bantu saya. Jangan kamu khawatir, bunga di taman dia hiasi. Ayo sayang, coba. Kita bangkit berdiri, saudaraku terkasih. jangan kamu khawatir, bunga turun di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang ia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita naikkan sekali lagi. Jangan kamu khawatir, Haleluya. Kita burung di bersukacita. udara dia pelihara. Haleluya. Jangan kamu khawatir, bunga di padang ia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita satukan hati kita. Kita berdoa firman ini. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu, buat kebenaran firman yang sudah kami kumandangkan, Bapak. Biarlah apa firman yang sudah kami dengar, kami boleh lakukan. Kami boleh berpikir secara positif. Dan kami tidak mau kehilangan
sukacita kami. Kami harus memelihara hati dan pikiran kami. Fokus kami kepada Tuhan. Kami tidak mau diliputi pengalaman kekhawatiran kami, tetapi kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena itulah yang tertinggi dari kami. Engkau yang memelihara hati kami, Engkau yang memelihara pikiran kami. Kami terus bermohon kepada-Mu. Kami terus memohon belas kasihan-Mu turun atas kami, agar kami terus dibaharui oleh pembaharuan diri. Karena itulah ibadah kami yang sejati, yang berkenan. Mampukan kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami, apapun yang menjadi masalah kami, pergumulan kami, sakit penyakit kami, kami mohon kehadapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, angkat sakit kami, angkat sakit kami. Mari saudaraku yang terkasih, kalau engkau dalam keadaan sakit, angkatlah tanganmu di bagian mana yang sakit. Kita sama-sama berdoa, meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengangkat sakitmu, agar Tuhan mengangkat pergumulanmu.